Baiklah saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran reformasi kesehatan ini, kita lebih dulu minta pertolongan Rohul Kudus agar kita diajar, diyakinkan bahwa firman Tuhan adalah firman kebenaran yang diilhamkan untuk kita umat yang sisa ini harus percaya apa tulisan-tulisan yang diilhamkan itu. Sekarang kita masuk dalam mempelajari sambungan dari reformasi kesehatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Engkaulah Allah pencipta kami, pencipta tubuh kami yang dahsyat dan aneh ini. Dan Yesus Kristus telah datang membuktikan bahwa Dia ilahi, sanggup mengusir segala ragam penyakit dalam tubuh kami. Hanya berkata dan menjamah sepintas saja sembuh semuanya. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami petunjuk bahwa kami harus mengikuti petunjuk Tuhan dalam memperoleh kesehatan jasmani, pikiran, dan rohani. Tolonglah Tuhan pelajaran ini agar kami benar-benar yakin bahwa Tuhan tak pernah salah, karena Engkau Halik pencipta kami dan memberikan kepada kami jalan keluar dari beragam penyakit pada abad modern ini. Bagaimana kami harus menerima petunjuk Tuhan lebih daripada seluruh pengetahuan dan kepintaran manusia. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Rohul Kudus Tuhan bekerja di hati kami untuk dapat menerima pelajaran-pelajaran penting yang diilhamkan dalam mengikuti reformasi kesehatan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai reformasi kesehatan, kita diberi petunjuk oleh tulisan yang diilhamkan agar kita kembali ke Eden. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan nenek moyang kita dan Adam dan Hawa, telah memberikan petunjuk supaya mereka tetap sehat, kuat dan hidup kekal dengan memakan buah kehidupan. Dan juga makanan mereka diberikan di Taman Eden, buah-buahan, biji-bijian. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan ditambahkan Tuhan makanan bagi mereka, yaitu sayur-sayuran. Nah sekarang setelah manusia semakin rakus sehingga dibinasakan Tuhan dengan air bah. Dan manusia sebelum air bah, Yesus jelaskan bahwa mereka itu makan, minum, dan kawin-mawin. Mereka tidak ada perterakan sama sekali di dalam soal makan dan soal minum dan soal moral. Nah sekarang kita diberi peringatan menjelang datangnya Yesus pada hari kiamat, manusia akan mengalami hal yang sama, yaitu tidak bertaraf dalam soal makanan, makan minum, tidak mengikuti petunjuk pola makan yang telah dianjurkan oleh Tuhan sejak semula di Taman Eden, yaitu buah-buahan dan biji-bijian. Sekarang Tuhan memberitahukan kembali, memperingatkan umat yang sisa, saudara dan saya, soal makanan. Marilah kembali kita kepada makanan yang sederhana. Sebab di dalam keadaan sederhana itulah kita memperoleh tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, pikiran sehat, rohani juga menjadi sehat. Apa itu makanan yang sederhana? Dalam buku Membina Pola Makan halaman 82, makanan yang sederhana dikatakan begini. Makanan yang sederhana adalah makanan yang bebas dari rempah-rempah, bebas dari makanan daging, dan segala macam minyak-minyak. Dan inilah terbukti menjadi berkat bagimu. Itulah makanan sederhana. Bebas dari rempah-rempah, bebas dari daging, bebas dari segala bentuk minyak-minyak atau goreng-gorengan. Tuhan menghendaki supaya kita tetap sehat dalam segala hal. Oleh sebab kesehatan itu perlu dijaga, karena Tuhan telah memberikan kepada kita tubuh
yang menjadi Ka'bah Rohul Kudus, Ka'bah yang suci, yang dijaga tetap sehat. Sehingga dikatakan bagaimana perlunya menjaga kesehatan, menjaga tubuh supaya tetap sehat. Dikatakan lessen physical vigor but tends to weaken the mental and moral powers. Ministry of Healing 128. Melemahkan kekuatan tubuh juga akan melemahkan pikiran dan juga mempengaruhi moral. Jadi moralnya dia lemah. Oleh sebab itulah katanya, for this reason our health should be as carefully guarded as our character. My Life Today 144. Oleh sebab itulah maka menjaga kesehatan harus benar-benar dijaga sama seperti menjaga tabiat. Saudara pemirsa, tabiat seperti Yesus adalah dikatakan menjadi satu-satunya karcis masuk surga. Tabiat. Kita hidup sekarang menunggu Tuhan datang adalah menjaga tabiat, memperbaiki tabiat, mempertumbuhkan tabiat dari sehari ke sehari supaya menjadi seperti tabiat Kristus. Dan dalam 1 Tesalonika 5:23 dikatakan, hendaklah terpelihara sempurna jasmani, pikiran dan rohani. Bila mana Yesus datang pada hari kiamat, sempurnalah kesehatan kita. Maka sempurnalah jugalah tabiat kita. Sempurna jugalah pikiran kita. Jadi menjaga tabiat supaya bisa sempurna harus menjaga apa? Kesehatan. Tanpa ada kesehatan tidak ada kesempurnaan tabiat. Sebab tidak mungkin orang memperoleh tabiat yang sempurna kalau sakit-sakitan. Sekarang kita masuk di dalam pelajaran penting, apa nasihat dari roh nubuat tentang obat-obat yang diberkati oleh Tuhan. Allah memberkati obat-obat alami saja, obat-obat yang diberikan Tuhan petunjuk dalam alam saja, Salah satu contoh saya kutip dari Ministry of Healing 206. Ini dihubungkan dengan pengalaman Nyonya White dengan arang. Dikatakan di sini, there is a great work to be done in relieving the suffering of humanity by the use of natural agencies that God has provided, and in teaching how to prevent disease by regulation of appetites and passion. Ministry of Healing 206. Dikatakan di sini adalah satu pekerjaan yang besar telah ditunjukkan oleh Tuhan dalam meringankan penderitaan manusia dengan menggunakan natural agencies, agen-agen alami yang Tuhan sudah persiapkan di dalam alam ini untuk mencegah penyakit dengan aturan-aturan appetite dan nafsu. Jadi di sini dikatakan selera dan nafsu adalah memegang peranan penting untuk mencari obat yang berasal dari alam. Contoh arang tadi dikatakan arang. Bagaimana dikatakan arang? Di dalam 2 Selected Messages 294 dikatakan salah satu obat yang paling bermanfaat adalah arang yang sudah dihancur, lumatkan, ditaruh dalam satu kantong, digunakan menjadi balutan obat. Ini adalah pengobatan yang paling berhasil dan saya telah meresepkan obat ini dengan keberhasilan yang sempurna, kata Sister White dalam 2 Selected Messages 294. Dia sering menggunakan arang untuk mengobati penyakit-penyakit. Kemudian disambung lagi. Saya akan memberitahukan sedikit akan pengalaman saya tentang arang.
sebagai obat untuk beberapa macam yang salah cerna, arang lebih manjur daripada obat-obatan medis yang lain. Coba saudara, arang lebih manjur dari obat-obat medis. Arang itu diambil dari pohon eukaliptus, atau kalau saya lihat di kamus dikatakan pohon kayu putih. Kami sudah gunakan untuk mengobati pembengkakan pada tubuh. Arang dari pohon eukaliptus telah digunakan oleh Sister White. Kemudian ditambahkan lagi, seorang saudara dibawa dengan sakit peradangan usus besar dan disentri yang berdarah. Namun pria ini sedang menderita peradangan usus besar. Dibawa agar saya mengobatinya. Rasa takut timbul kalau telah terjadi pembekuan pembuluh darah. Kemudian gagasan muncul kepada saya seperti satu komunikasi dari Tuhan agar mengambil arang yang dihancurkan dan mencampurnya dengan air dan memberikan cairan itu kepada pria tersebut. Itulah yang dibuat oleh Nyonya White. Sakit peradangan usus besar dan disentri yang berdarah. Kemudian diberi minum serta menaruh pembalut berisi arang di atas usus besar dan lambung pria tersebut. Hasil dalam setengah jam ada perubahan menuju perbaikan. Berkat Allah telah bekerja dengan cara sederhana yang digunakan. 2 Selected Messages 299. Saudara pemirsa, kembali dijelaskan di dalam buku 2 Selected. Pada berbagai kesempatan, Nyonya White telah mengobati berbagai macam penyakit dengan arang. Hasilnya menakjubkan. Telah digunakan untuk mengobati peradangan mata, peradangan memar, bisul, gigitan serangga, dan ular. Juga demam tipoid yang salah cerna, peradangan usus besar, telah digunakan oleh Nyonya White dengan arang tersebut dan terbukti berhasil baik. Saudara pemirsa, inilah pengalaman-pengalaman yang perlu kita ketahui, bahwa alam ini Tuhan telah menyediakan apa? Obat-obatan yang tidak akan ada side effect. Kalau obat atau drugs yang datang dari rumah sakit, dari apoteker, itu drugs. Nanti kita lihat bagaimana dikatakan petunjuk oleh Roh Nubuat tentang drugs. Ada satu kutipan yang keras di sini, bagaimana Tuhan mau supaya umat Tuhan bertumbuh dalam kesempurnaan, harus memperhatikan makanan. Disebut begini, Council on Diet and Food halaman 55. Tuhan akhirnya tidak memberikan Roh Kudus kepada seseorang yang sudah mengetahui makanan yang menyehatkan, tetapi terus memakan makanan yang melemahkan pikiran dan tubuhnya. Satu saat, akhirnya Roh Kudus ditarik dari orang tersebut. Soal makanan, kelihatannya seperti kejam, tapi tidak kejam, saudara. Kenapa? Karena Tuhan telah menetapkan undang-undang di alam ini. Undang-undang oral 10 hukum, undang-undang kesehatan soal makanan, minuman, undang-undang kesehatan. Kalau kita sudah tahu makanan yang terbaik untuk sehat, selalu kita pilih makanan yang melemahkan pikiran dan tubuh, akhirnya Roh Kudus selalu berduka cita dan terus-menerus kita dukakan hatinya. Akhirnya tiba pada saat kita berdosa kepada Roh Kudus, dosa yang tak bisa diampuni, atau dengan kata lain kita ditinggalkan oleh Roh Kudus tersebut. Obat-obatan yang Allah telah sediakan di dalam alam.
obat-obatan yang Allah sudah sediakan di dalam alam. Remedies which God provided in nature. Dikatakan di sini di dalam Disaropesis 8:24, for the sick we should use the remedies which God has provided in nature. Untuk orang yang sakit telah disediakan Allah obat-obat di dalam alam ini. And we should point them to Him who alone can restore. Dan kita harus mengarahkan orang yang sakit itu hanya kepada Allah, sumber penyembuhan. Jangan kita arahkan kepada dokter, kepada obat-obat buatan manusia, jangan. Tetapi kita arahkan kepada Allah dan mengambil obat yang telah disediakan Allah dalam alam ini. Karena Allah sendirilah satu-satunya yang dapat menyembuhkan. Alam dan di dalam alam Tuhan sediakan obat. Sekarang kita lihat bagaimana pandangan roh nubuat tentang drugs atau obat-obatan yang dibuat oleh manusia. Drugs atau obat tidak pernah menyembuhkan. 2 Selected Messages 451. That drugs are not healing substances has been made perfect clear to us when the spirit of prophecy tells us that drugs never cure. Obat-obatan not healing substance bukanlah alat penyembuhan. Telah diberikan penjelasan yang tegas dan sempurna kepada kita di tulisan roh nubuat bahwa drugs atau obat tidak pernah menyembuhkan. Herbs, tanaman, the healing substances which has been given through the spirit of prophecy are called herbs. Bahan-bahan untuk penyembuhan telah diberikan melalui penjelasan roh nubuat yang disebut herbs, tanaman, tumbuh-tumbuhan. They must be called objective healing substances because God has created them for us as such. Itu disebut satu penyembuhan yang sangat mujarab karena Allah telah menciptakan mereka demikian di dalam alam. Tapi roh nubuat memberi penjelasan, this means, ini berarti that we should not use any of these substances. Kita tidak perlu menggunakan drugs because they do not heal but destroy. Karena dia tidak menyembuhkan, malah menghancurkan. Kadang disebut di sini obat-obatan itu diberi overdosis. Nah, overdosis. Drugs as potions have a poisonous effect upon body cells and function. It may have a drug effect in excessive quantity. For example, the Bible says that money is good, that honey is good. Amsal 24 ayat 3. But it also says that much money is not good. Amsal 25:27. Racun kadang-kadang diberi overdosis atau obat itu overdosis. Alkitab mengatakan dalam Amsal, madu itu bagus. Amsal 24 ayat 3. Tetapi dalam Amsal 26 ayat 27, terlalu banyak madu tidak baik. Artinya overdosis, kebanyakan. Nah, kadang-kadang orang dikasih obat kebanyakan. Nah, ini yang membuat satu kehancuran. Sering dikatakan overdosis. Merasa supaya cepat sembuh, dimakan lebih daripada dosis yang tepat.
Roh Nubuat menjelaskan di dalam 4 spiritual gift 135. Drugs may seem to have a beneficial effect for a time. Memang obat itu dapat kita lihat seperti baik pengaruhnya untuk satu saat. They may produce temporarily. They may produce temporarily favorable result. Dia bisa kelihatan dalam waktu yang sementara baik hasilnya. But they are nevertheless a curse upon mankind. Tapi walaupun demikian, itu adalah kutuk kepada manusia. Kelihatan satu saat baik, atau seperti mendatangkan satu hasil yang baik, tapi akibatnya selalu ada, sehingga dikatakan itu dapat merupakan kurs, kutuk kepada manusia. Dijelaskan lagi oleh Roh Nubuat, kita makan obat bisa mempunyai perubahan penyakit itu, berubah penyakit itu, atau pindah penyakit itu di lokasi yang lain, di tempat yang lain. Tetapi tidak menyembuhkan penyakit itu. Hanya alam yang dapat mengusir racun-racun dari sistem tubuh kita. Penderitaan yang bagaimana juga pun yang dirasakan oleh seorang pasien melalui penyakit yang dideritanya, which the drug to cure may disappear. Mungkin bisa hilang dari satu tempat, but only to appear in a new form, muncul dalam bentuk penyakit yang lain, such as skin disease, ulcers, painful disease, joint, sometimes more dangerous, deadly form. Muncul menjadi penyakit yang lain dalam bentuk yang lain, mungkin seperti penyakit kulit, penyakit ulcer atau borok perut, penyakit yang menyakitkan yang lain-lain, rematik, bahkan bisa menjadi penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit yang diobati tersebut. Saudara pemirsa, itu pernyataan Tuhan melalui tulisan Roh Nubuat. Jadi dikatakan untuk jangka panjang yang lama, for a long range effect of drugs, untuk jangka panjang yang lama baru bisa muncul akibat dari obat-obatan itu. Jadi tidak kita minum dalam waktu singkat terus kelihatan, bisa dalam waktu yang sudah lama muncul satu penyakit sebab daripada drugs tersebut yang sukar untuk dideteksi. Oleh sebab itulah banyak orang tidak mengerti benar akibat dari drugs yang mereka minum. Tetapi saudara pemirsa, all drugs injure and nervate the body, suppress or suspend restorative process. Drugs atau obat-obat itu menekan kemampuan daya tahan tubuh kita untuk melawan penyakit. Tidak memperbaiki daya tahan tubuh kita melawan penyakit. Malah dikatakan suppress. Ada kalanya orang diberi dokter obat, padahal bukan obat itu yang memberikan apa? Kesembuhan. Di sini disebut ada istilah kedokteran placebo. Placebo ini dokter berkata-kata meyakinkan, memberi pengharapan, melenyapkan ketakutan, stres, dengan kata-kata dikasih obat. Padahal tidak ada obat apa di sini, disebut placebo. Tetapi orang itu bisa sembuh. Yang menyembuhkan dia bukan apa yang dikasih oleh dokter,
Tetapi yang menyembuhkan itu adalah pikiran sendiri yang yakin dengan perkataan dokter itu, sehingga pikiran yang gembira yang penuh dengan pengharapan ini mempengaruhi juga tubuh. Jadi hubungan pikiran dengan tubuh dapat menghasilkan kesembuhan dari penyakit. Racun. The person cannot poison into health. Orang jangan meracuni tubuhnya, kesehatannya. Racun menambah penyakit, menambah banyak permasalahan tentang penyakit daripada untuk mengatasi penyakit. Artinya di sini drugs itu menimbulkan lebih banyak masalah penyakit daripada mengatasi masalah penyakit. Dengan demikian kita buat satu keputusan. Therefore, a mistake to think that disease can be overcome by agencies that are poisonous the body. Kita ambil kesimpulan katanya bahwa adalah satu pemikiran yang salah bahwa penyakit dapat dikalahkan oleh agen-agen yang bersifat racun dimasukkan ke dalam tubuh. Pikiran yang salah. Oleh sebab itu, Medical Ministry halaman 225 menegaskan, the spirit of prophecy has given us principle to live by under these circumstances. It first of all tells us that God's method of healing is healing without drugs. Dan pemirsa, tiga nubuat mengatakan ini. Di atas semuanya kita dikatakan bahwa metode Allah untuk menyembuhkan, penyembuhan itu bukan dengan drugs. Tidak ada penyembuhan dengan drugs. The drugs imperil life and health. Bahwa drugs itu membahayakan kehidupan dan juga kesehatan kita. Ditambahkan lagi tentang penggunaan drugs atau obat itu. Drugs are worse than the disease for which they are given. Obat-obat drugs lebih buruk daripada penyakit yang akan diobatinya itu. Drugs yang diberikan obat penyakit itu lebih buruk dari penyakit itu sendiri. Karena itu adalah racun, bibit racun kematian. Thousands are killed by drugs. Ribuan orang telah dibunuh oleh karena drugs. Ribuan. Kemudian ditambahkan oleh roh nubuat that we should use herbs in the place of the drug. Marilah kita menggunakan herbs, tanam-tanaman, biji-bijian yang ada Tuhan siapkan di dalam alam ini. And that thousand would recover health if they discarded drugs and live healthfully. Bahwa akan ribuan orang sembuh dari penyakitnya apabila mereka menghindari obat-obatan dan akan memperoleh kesehatan yang lebih baik dengan menggunakan apa? Obat-obatan. Jadi jangan kita suka sedikit sakit obat. Jangan. We are told that we are contradicting the light which God has given us when we use drugs. Kita diperingatkan bahwa kita sedang melawan terang yang datang daripada Allah yang mengatakan kepada kita jangan menggunakan drugs. Melawan, contradicting the light which God has given us. Saudara pemirsa, merupakan satu tantangan pengobatan yang modern sekarang
dengan penemuan obat-obat yang hebat oleh manusia, Tuhan tak berubah katanya. Apa yang dikatakan ribuan tahun yang lalu tetap berlaku sampai akhir zaman sekalipun. Bila mana roh nubuat berkata, when the spirit of prophecy tells us that we should employ every facility for the restoration of health. Roh nubuat mengatakan kepada kita, kita harus menggunakan semua fasilitas untuk memperbaiki kesehatan kita. Kita harus mengikuti petunjuk roh nubuat. It certainly does not mean drugs, for it adds that we should work in harmony with the natural law, and it was indicated that drugs were contrary to the natural law. Adalah merupakan satu kepastian mengatakan bila mana kita menggunakan obat-obat alam yang telah dikatakan bahwa drugs bekerja bertentangan dengan obat alam itu. Bertentangan. Drugs work contrary to the natural law. Bertentangan. Jadi sampai kapankah petunjuk roh nubuat ini benar atau sudah berubah kalau sudah abad modern sekarang ini? If this went true, then those spirit of prophecy statement have no relevance for us today. Bagaimana? Masih relevan enggak hari ini apa yang dikatakan oleh roh nubuat tersebut? But they are written for our benefit. Tetapi itu telah dituliskan untuk berkat bagi kita, to be relevant to the end of time. Tetap berlaku sampai abad modern ini, saudara pemirsa. Drugs, they do not heal because they do positive harm to the body. Obat-obatan itu tidak membawa kesembuhan, tetapi positif merusak tubuh kita. There is no cure without the removal of cause. Tidak ada sebenarnya penyembuhan yang benar tanpa mengusir penyebab daripada penyakit itu. Jadi bukan sakitnya yang diobati, tapi penyebabnya yang harus diobati. Disingkirkan, removal, diusir. Apa yang membuat penyakit itu? Bukan mengobati hasil, tapi penyebabnya itu yang dibersihkan. Obat-obat itu juga mempengaruhi dikatakan vital force. This is because the nature was sufficient vital force to expel poison. Sebenarnya Tuhan telah membuat di dalam tubuh kita secara alamiah kekuatan yang cukup kuat disebut vital force to expel the poison, mengusir segala racun-racun yang ada dalam tubuh kita ini. And to correct the condition, memperbaiki kondisi semula. Apa yang membuat penyakit itu bisa terusir. Health is recovered in spite of drug. Sehat itu dipulihkan kembali bukan oleh karena apa? Drugs tersebut. Harm at some later period. Jadi dikatakan di sini, drugs itu akan menghasilkan sesuatu yang merugikan. Result remain in the system. Drugs itu membuat kerusakan dalam sistem tubuh kita, and works great harm at some later period, dan bisa membuat sesuatu yang berbahaya untuk jangka waktu berikutnya. Tidak tahu, mungkin setahun 2 tahun akibat daripada drugs tersebut yang kita minum. Sekarang 1-2 mungkin berapa tahun berikut baru kelihatan muncul akibat daripada racun-racun obat tersebut. By the use of poisonous drugs, many bring upon themselves lifelong illness. Banyak orang-orang meminum drugs atau obat-obat itu
menderita penyakit yang lama sekali. And many lives are lost that might be saved by the use of natural methods of healing. Dikatakan di sini, banyak kehidupan telah hilang karena mereka sebenarnya bisa selamat dengan menggunakan metode penyembuhan secara alamiah. Seharusnya mereka bisa hidup lama. Poisonous drugs, racun dari obat-obat itu, destroy the power of the patient to help himself. Jadi racun daripada obat-obat itu menghancurkan kuasa tubuh pasien. Di dalam tubuh pasien tersebut yang sakit itu ada kuasa menolong dirinya untuk sembuh. Jadi kata the power of the patient to help himself destroy by the drugs. Rusak kekuatan tubuh itu oleh racun-racun tersebut. Some bodies do not react to influence of the drugs taken. If this is the case, it means that the vitality of the body exhausted and the condition is near death. They gradually lose their effect and larger doses are needed to same original effect. Jadi saudara pemirsa, kalau badan seseorang tidak ada reaksi lagi kepada obat-obat itu, dikatakan itu berarti kekuatan tubuhnya itu sudah lemah. Malah dikatakan sudah habis, terkuras. Kekuatan tubuh melawan apa? Melawan penyakit. Begitu juga tidak ada reaksi lagi kepada obat yang berbentuk racun tersebut. Itu terjadi, dikatakan kondisi orang sakit itu sudah hampir mati. Tidak ada lagi kekuatan tubuhnya untuk melawan apa? Penyakit tersebut. Untuk itu sering kita melihat bahwa dosis dari obat-obat itu dokter berikan semakin banyak, semakin tinggi. Itu berarti karena kekuatan tubuh orang sakit itu sudah apa? Sudah terkuras, sudah habis. Nah, obat itu menghancurkan vital force dalam tubuh kita, dikatakan. Destroy vital process as a threaten the existence in the body in whole or in the part. Jadi obat-obat itu juga merusak kekuatan tubuh, kekuatan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kutipan yang lain dikatakan, Adam dan Hawa telah diberikan Tuhan kekuatan hidup, vital force-nya 20 kali lebih besar daripada vital force manusia sekarang ini. Jadi vital force ini juga dirusak oleh apa? Racun-racun tersebut, sehingga umur jadi pendek. Umur manusia jadi pendek. Darah dikatakan alam ini memberikan kepada kita nasihat. The rest in bed did most to allow the body to restore itself to health. Rest in bed, istirahat di atas tempat tidur, sangat bagus memulihkan kembali kekuatan tubuh. Rest in bed. Kadang kita melihat satu kesembuhan dimulai dengan tidur lelap. Jadi tidur itu dikatakan most to allow the body to restore. Sangat kuat untuk memperbaiki kesehatan. Alkitab berkata dalam Hosea 4 ayat 6, My people destroy for lack of knowledge. Ignorance leads people to ignore causes and to rely upon remedies. Umatku binasa karena mereka tidak memperdulikan pengetahuan. Mereka tidak memperdulikan pengetahuan tentang obat-obat alami yang menyebabkan mereka tidak mengerti tentang obat-obat yang telah direstui oleh Tuhan. Oleh sebab itulah banyak orang binasa, dikatakan beribu-ribu telah pergi masuk ke dalam kubur
karena menggunakan racun daripada obat-obat itu. Who might have been restored to health by simple methods treatment. Sebenarnya bisa menolong mereka untuk sehat kembali dengan metode-metode yang diberikan oleh Allah dengan memakai obat-obat alami. Sehingga dikatakan di sini ribuan telah mati duluan. Oleh sebab itulah nasihat daripada Tuhan dikatakan, therefore drugging should be forever abandoned. Suka minum obat-obat itu tinggalkan. For while it does not cure any malady, but enfeebles the system, taking it more susceptible to disease. Tinggalkanlah sifat kebiasaan selalu suka minum obat, karena itu bukan mengobati penyakit, malah memperlemah sistem tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita dan menjadi reseptif, menjadi mudah kena penyakit. Jadi kekuatan tubuh itu menjadi lemah melawan penyakit. Kemudian pernyataan Roh Nubuat 2 Selected Message 450. Lebih banyak orang mati disebabkan oleh karena minum obat daripada semua kematian yang disebabkan oleh bermacam-macam hal. Lebih banyak mati karena korban minum obat. Multitudes of physicians, multitudes of drugs have cursed the inhabitants of the earth and have carried thousands and 10,000 to untimely graves. Banyak dokter-dokter, lebih banyak lagi drugs, racun obat-obat, itu merupakan kutuk kepada penghuni dunia ini. And have carried thousands, telah membawa ribuan dan 10.000 mati lebih cepat masuk kubur. Jadi mempercepat kematian banyak ribuan orang karena obat-obatan tersebut. Obat-obatan itu merusak imun sistem yang Tuhan sudah berikan kepada tubuh kita. Ada sesuatu kekuatan melawan racun obat itu. Dirusak juga oleh apa? Drugs tersebut. Dalam buku ini dikatakan antibiotik merusak intestinal flora. Jadi di dalam pencernaan kita ini ada hal-hal yang baik dirusak oleh apa? Obat-obat antibiotik. Obat-obat sulfa merusak liver. Dan obat-obatan itu bisa membuat pembengkakan dalam pembuluh-pembuluh darah. Dan dikatakan symptoms similar to blood poisoning and other systematic effect, juga bisa menimbulkan berbagai macam infeksi, malah disebut kanker, obat kanker dikatakan, cancer drugs. Obat kanker also express the immune system. Obat-obat kanker juga merusak imun sistem yang ada dalam tubuh, merusak, jadi tidak imun lagi, gampang diserang penyakit. Sehingga diberikan kepada kita, saudara pemirsa, satu amaran terakhir. We must leave drugs entirely alone. Tinggalkan itu, obat-obat drugs itu, jangan lagi sentuh. For in using them, we introduce an enemy into the system. Sebab dengan menggunakan itu, memperkenalkan musuh di dalam sistem tubuh kita. Tinggalkan sendirian, jangan lagi, karena obat itu merusak. Contoh di sini disebut sering menggunakan aspirin, membuat tekanan darah cepat, membuat darah tinggi, pernapasan, dan juga membuat telinga mendengung, ya? Impairment of vision, pandangan menjadi kabur,
dan juga mempengaruhi irritation of the gastric mucus dalam pencernaan kita. Jadi racun-racun obat itu mempengaruhi berbagai sel-sel tubuh dan organ tubuh kita menjadi lebih lemah. Kemudian pernyataan roh nubuat, saudara. 2 Selected Messages 4:4. Pernyataan ini. There are more who die from use of drugs than all those who have died of disease. Apa artinya? Lebih banyak orang mati karena menggunakan drugs, obat-obatan, dari semua yang mati karena penyakit. Sekiranya had nature been left to do her own work. Jadi sekiranya orang yang sakit itu tidak dikasih obat, tadi diberi dengan kekuatan tubuh sendiri melalui alam yang diberikan Tuhan di dalam tubuh itu, akan lebih banyak orang yang mati karena minum obat tersebut. Saudara pemirsa, dikatakan biarlah obat-obat itu tinggalkan. Marilah kita mempelajari herbs, tanam tumbuhan. Mungkin mengenai jamu-jamu itu yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, perlu lebih baik kita pelajari, kita teliti. Semoga pelajaran ini menolong kita, saudara, mempunyai satu perkembangan baru menghadapi dunia modern yang penuh dengan penipuan ini, agar kita boleh sehat jasmani, pikiran, rohani. Dan jangan lupa pengharapan dari tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5:23. Semoga tubuh, pikiran, dan jiwamu terpelihara sempurna bila mana Yesus datang pada hari kiamat. Marilah kita berdoa, karena Tuhan akan membuat mukjizat, merubah, mencipta ulang organ-organ tubuh kita ini yang sudah dirusak oleh dosa. Kita tinggalkan dosa, kita diampuni oleh Tuhan, penyakit hilang, sehingga kita boleh terpelihara sempurna tubuh kita sampai Yesus datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami satu terang yang tak pernah menjadi layu sampai sekarang. Firman Tuhan adalah kebenaran, karena Engkaulah pencipta tubuh, pencipta organ-organ tubuh yang sanggup melenyapkan segala ragam penyakit. Karena Tuhan yang sanggup mengampuni kami daripada dosa. Karena kami tahu penyakit itu adalah karena dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Dengarlah ya Tuhan seruan kami, tambahkan iman kami, supaya kami lebih teliti lagi mencermati tulisan-tulisan yang diilhamkan untuk kami yang hidup pada akhir zaman ini. Ampuni kami dari segala pelanggaran undang-undang kesehatan Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan jasmani, pikiran, dan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.